Pengadaan alat-alat tersebut sifatnya rutin dan mungkin banyak produk sejenis. Ya, kita akan mendorong ATPN atau produsen itu tuh untuk memasukkan alatnya di dalam e-katalog. Ya, sehingga pihak PPK atau pembeli, dalamnya pemerintah, itu tinggal memilih ya di dalam e-katalog itu mana kira-kira produk yang sesuai dengan kebutuhan dan tentu saja dengan harga yang paling menguntungkan untuk negara, kan seperti itu. Jadi kemudian terkait dengan apakah kami yakin ya para oknum yang kemudian kami tetapkan tersangka, ya kami sebutkan tadi, itu akan dihukum oleh peradilan militer kalau nanti persidangannya di sana ya. Tentu dari awal untuk perkara ini, dari awal kami sudah melakukan koordinasi dan tadi disampaikan Mas Ali pada saat ekspos pun kami sudah mengajak Puspom TNI untuk mendengarkan bagaimana duduk perkaranya dalam pengadaan barang jasa terkait dengan dugaan terjadinya suap ini. Tadi sudah disampaikan dan dari hasil ekspos penyidik Puspom tadi juga sudah menyampaikan alat buktinya sudah terang. Ya, artinya sebetulnya tidak ada keberatan juga dari pihak Puspom TNI bahwa memang telah terjadi peristiwa pidana, dalam ini adalah dugaan terjadinya suap menyuap. Jadi tadi kesimpulan tadi sudah kami sepakati dengan pihak Puspom TNI ya, termasuk kami akan menyebutkan nama dari oknum TNI itu sebagai tersangka ya, meskipun penahanannya tidak dilakukan KPK, tetapi kemudian kami koordinasi dengan Puspom TNI, nanti yang akan melakukan penahanan adalah Puspom TNI. Kami tentu saja berharap teman-teman ya Mas, termasuk teman-teman wartawan, masyarakat ikut memonitor tindak lanjut ini. Dan kami tadi juga sudah bersepakat dengan Puspom dan bahkan siangnya tadi hadir Jampitmil ya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer ya, dan sebelumnya pun kami sudah berkoordinasi dengan Jampitmil untuk perkara yang sama ini di Basarnas juga yang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap sekretaris jenderal ya, sekjen dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sudah untuk sidik terbuka, penyelidikan dan penyidikan terbuka itu untuk perkara yang lain sudah kami lakukan ya. Sudah sprindiknya sudah terbit dan ya kebetulan ini kejadian suap menyuap ini adalah kelanjutannya sebetulnya, kelanjutan dari perkara yang sudah kami tingkatkan ke penyidikan untuk perkara di Basarnas juga, menyangkut pengadaan barang dan jasa juga. Kemudian apa lagi tadi? Nah, terkait ketentuan peraturan perundang-undangan ya, kalau itu tunduk pada dua yurisdiksi ya, dua peradilan, dua kewenangan ya, sesuai dengan ketentuan seharusnya dibentuk tim koneksitas. Nah, tadi juga kami sudah bicarakan ya, kemungkinan dibentuk tim koneksitas ya, di mana di dalam surat perintah penyidikan itu ada penyidik dari KPK dan ada penyidik dari Puspom TNI. Nah, hanya saja selama ini sejauh ini belum ada MOU antara KPK dengan pihak Puspom TNI, dan minggu depan kami tadi sudah sampaikan melalui Pak Asep dan juga dari Puspom TNI, kami akan agendakan untuk bertemu dengan Panglima TNI untuk membahas persoalan ini, karena tidak tertutup kemungkinan bahwa ke depan hal-hal seperti ini akan terulang kembali. Karena apa? Ya, kita mengetahui bahwa ada beberapa institusi lembaga pemerintahan yang memang ada dari para pejabat atau dari perwira TNI itu dikaryakan di instansi atau lembaga pemerintah yang lain. Tidak tertutup kemungkinan kalau kemudian dalam proses PPJ itu terjadi hal demikian lagi. Nah, ini untuk memitigasi atau untuk ya supaya penanganan perkara ini juga berjalan dengan baik dan
memberikan keadilan ya, baik dari sisi pelaku yang sipil swasta maupun dari pihak TNI, oknum TNI ya. Karena ya kita tahu bahwa seharusnya untuk perkara korupsi itu kan pengadilannya sudah dibentuk khusus, pengadilan tindak pidana korupsi. Jangan sampai misalnya ada disparitas ya, ada disparitas dalam penanganan perkara ini yang kita khawatirkan ya. Dan mudah-mudahan dengan monitoring teman-teman serta masyarakat menyangkut penyelesaian perkara ini, hal itu bisa kita minimalisir ya. Begitu. Terus kemudian kayaknya sudah semua ya. Pengadaan yang lain ya nanti akan didalami. Kan tadi kan total dari catatan itu kan 88,3 miliar. Itu banyak vendor mulai tahun 2021 dari catatan. Tentu itu pasti akan diklarifikasi di dalam proses penyidikan, pengadaan apa saja. Nah, dan apakah catatan itu juga didasarkan atas ya itu tadi penerimaan. Tentu pasti akan diklarifikasi. Tapi sejauh ini yang kita dapatkan ya baru suap menyangkut pengadaan alat pendeteksi reruntuhan dan alat termasuk kendaraan taktis mungkin itu ya itu yang ROV itu apa sih? Kayaknya kendaraan taktis sekali ya. Nah itu yang baru kita dalami 3 pengadaan itu. Yang suapnya sementara ini